Allahu Allahu Allahu. Peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi. Adegan pernikahan Nabi dengan Zainab ini memang agak dramatis. Ada hal-hal yang sifatnya kayaknya dilema bagi Rasulullah SAW. Gimana ceritanya? Jadi awalnya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Zainab dengan Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Nah, Nabi datang pengen ngelamar Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Zainab perempuan yang terhormat, perempuan yang ningrat, perempuan yang terpelajar, perempuan anak orang kaya. Sedangkan Zaid mantan budak, orang yang kalau dilihat dari status sosial tuh nggak selevel dengan Zainab. Sehingga ketika Rasulullah datang ingin menikahkan Zainab kepada Zaid, maka Zainab bilang gini, ya Rasulullah, saya nggak cinta. Saya nggak cinta kepada Zaid. Bagaimana saya akan menikah dengannya? Kemudian turun ayat 36, ayat surat Al-Ahzab tadi. Kata Allah, nggak boleh seorang yang mengaku beriman ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu kemudian dia mengatakan tidak, atau dia punya pilihan selain mengatakan sami'na wa ata'na. Turun ayat 36 yang mengatakan ya Zainab, ya Zaid, nggak boleh nolak, ini perintah Allah gitu. Dan Allah punya rencana dalam setiap syariatnya. Terus pas Zainab tahu bahwa pernikahannya dengan Zaid adalah perintah Allah, dia langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau gitu ya sudah, saya terima ya Rasulullah. Walaupun nggak cinta, lihat. Di masa itu cinta nomor 2, nomor 1 itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang cinta nomor 1, taat itu entah keberapa. Kalau dulu taat kepada Allah, iman kepada Allah itu nomor 1 dan cinta nomor 2. Sehingga cinta dalam ketaatan kepada Allah itu kemudian Allah limpahkan kasih sayang, rahmat, keberkahan. Sedangkan cinta yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabutlah rahmat dan kasih sayang serta keberkahan dari Allah. Nah, Zainab gak cinta sama Zaid. Kalau Zaid, ya cintalah, gimana gak cinta kan? Dapat cewek yang cantik, terpelajar, orang kaya, ya pokoknya keren banget gitu. Cuma Zaid gak pede. Dia juga bilang, ya Rasulullah, kalau dengan Zainab jangan ya Rasul, saya mah gak enak gitu. Kalau Zainab karena nggak punya perasaan, kalau Zaid dia nggak nyaman, takut ntar apa kata orang gitu. Dan kasihan kepada Zainabnya, lah saya mah kan gini ya Rasul. Terus dibacakan lagi tuh ayat 36, ini perintah Allah, nggak boleh nolak. Oh ya udah, sami'na wa ata'na, nikah nih Zaid dengan Zainab. Zaid itu orang yang pertama-tama masuk Islam loh. Nomor urutan keberapa? Urutan ketiga. Khadijah, Ali, Zaid, baru Abu Bakar. Berarti ini orang soleh banget nih. Termasuk as-sabiqun al-awwalun kalau dalam bahasa Al-Quran. Orang-orang yang pertama-tama dan lebih dulu masuk Islam, yang Allah sudah menjamin surga, dihapuskan dosa-dosanya, dan gelarnya radhiyallahu anhum banget. Radhiyallahu anhum banget. Kan kalau sahabat secara umum radhiyallahu anhum ya. Tapi kalau yang sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhum banget. Kenapa pakai banget? Karena awal tuh orang-orang yang ketika banyak yang memusuhi Rasulullah, dia udah beriman dan membela Rasulullah, itu Zaid, soleh banget. Zainab juga termasuk salah satu perempuan yang sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam walaupun bukan pertama-tama banget. Jadi awalun walaupun bukan misalnya sabiqun walaupun bukan awalun. Jadi dua orang ini sama-sama soleh nih. Menikah, setelah menikah namanya dari awal nggak cocok, Zainab nggak punya perasaan, Zaid juga beda levelnya dengan Zainab, cara komunikasinya tuh nggak nyambung, sering ada hal yang mereka tuh nggak nyambung. Akhirnya terjadilah percekcokan rumah tangga, padahal usia pernikahan mereka baru aja mau jalan 1 tahun. Cekcok. Setelah dalam kondisi yang udah makin nggak nyaman, akhirnya Zaid mulai berpikir, gimana kalau cerai aja ya. Kayaknya udah nggak bisa dilanjut juga udah nggak nyaman gini, daripada saya terus-terusan zalim kepada Zainab dan Zainab zalim kepada saya, mending kita jalan sendiri-sendiri.
Nah ketika Zaid kepikiran mau berhenti, Zaid datang dulu kepada Rasulullah, ayah angkatnya, minta nasihat. Ketika Zaid sedang di jalan mau ketemu dengan Rasulullah, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun kepada Rasulullah bilang, ya Muhammad, nanti sebentar lagi akan datang anak angkatmu yaitu Zaid. Dia akan minta nasihat tentang istrinya. Kalau dia minta nasihat, suruh dia untuk menceraikan istrinya, karena istrinya itu nanti akan menikah dengan kamu ya Muhammad. Zainab itu bakalan jadi istri kamu. Jadi udah dapat bocoran nih dari langit. Coba gimana tuh? Dan Rasulullah tertarik sama Zainab, tapi bagi mereka zaman itu ketertarikan bukan segalanya. Zainab punya perasaan sebetulnya ke Rasulullah, tapi bagi mereka fall in love ini bukan segalanya, masih bisa dibendung dengan iman dan taat kepada Allah. Jadi diam-diam sebetulnya Rasul dan Zainab ini sama-sama tertarik, cuma masih terhormat menjaga diri gitu. Nah ketika Jibril datang, ya Muhammad, Zainab itu ntar habis ini akan diceraikan oleh Zaid terus jadi istri kamu. Jadi kalau Zaid minta nasihat, suruh dia ceraikan istrinya. Jibril ngomong kayak gitu ke Rasul, coba. Orang yang paling gak enakan, orang yang perasaannya itu sangat jaga. Nih nanti kalau Zaid kecewa gimana, kalau Zaid sedih gimana. Itu Rasul banget tuh. Orangnya sangat ngejaga perasaan orang lain, apalagi orang terdekat beliau yaitu Zaid. Rasulullah ketika Jibril datang kayak gitu bingung Rasulullah. Aduh, kalau kita kan seneng, kalau Rasulullah bingung. Karena ada cewek yang kita taksirin, terus nikah dulu sama orang lain, ibaratnya cinta apa? Bukan bertepuk sebelah tangan sih. Gagal dulu di awal cinta, tapi kita masih sama-sama saling mencintai. Kutunggu jandamu kan gitu kan ya. Sehingga pas ada kesempatan, wah ini nih yang saya tunggu, makasih Allah, makasih gitu kan. Kalau Rasul nggak kayak gitu, perasaan beliau tentang Zainab itu kalah dengan perasaan nggak enak beliau kepada Zaid. Coba, kayak gimana akhlak dan indahnya perasaan Rasul. Kalau kita asal saya udah senang, asal saya udah tertarik, terserah orang lain. Kalau Rasul enggak. Kalau beliau tertarik, tapi orang lain juga tertarik nih, bersaing nih. Saya mah nggak mau bersaing sama Zaid. Karena kalau bersaing kasihan Zaid atuh. Rasul saingan sama Zaid, dapetin Zainab ya pasti kalah telak atau Zaidnya. Rasul orang paling keren sedunia. Kemudian Rasulullah, kemudian dia juga dibantu sama Allah. Zaid mah siapa yang bantu? Ayahnya aja nggak jelas di mana, budak. Makanya Rasulullah merasa nih gimana nanti Zaid. Ini nasihat buat di sini yang jomblo-jomblo yang membidik satu cewek. Wah ini ada satu cewek, yang mana? Misalnya rame-rame lagi. Ya, ini kayaknya nih, aduh ini gue banget nih. Yang lain juga pas dibilang dia gue banget, padahal kita dalam hati juga sebetulnya sih saya juga gue banget sih. Cuma gimana dia udah duluan, ya udah deh saya ngalah gitu kan ya. Itu Rasul banget tuh. Itu sarirah banget. Itu sunnah Nabi banget tuh. Jadi jangan rebutan cewek lah. Itu mah udah nggak zaman ya. Kan banyak tuh yang cantik-cantik. Jadi jangan begitu juga yang akhwat. Misalnya ngelihat ada seorang cowok ikhwan yang keren, yang tipe dia banget. Ternyata di antara akhwat dia jadi topik yang sering dibahas. Udah aja kita diam-diam. Kalau misalnya mau dapetin, minta kepada yang maha cinta, jangan rebutan di atas panggung. Udah aja di belakang panggung berdoa. Yang paling kuat doanya, please Allah, please gitu. Nah Rasul gitu tuh, nggak enak perasaannya kepada Zaid. Nah, pergilah Jibril dengan pesan ilham tadi, bocoran dari langit. Datang nih Zaid. Ketika Zaid datang, minta izin kepada Rasulullah masuk duduk. Zaid menangis, ya Rasulullah, saya itu masih sayang sama Zainab. Dari sejak awal menikah tuh saya sayang banget sama Zainab. Saya ingin membahagiakan dia. Saya ingin menjadikan dia pasangan hidup saya sehidup dan semati dunia akhirat. Tapi ya mau dibuat kayak gimana ya Rasul? Zainab itu nggak punya perasaan ke saya. Dipaksain juga susah. Sehingga kami sering berbeda pendapat. Sehingga kami sering rame. Sehingga kami sering cekcok di rumah tangga. Dan Zainab meminta saya untuk mengembalikannya kepada orang tua. Minta cerai. Ini gimana nih ya Rasulullah? Zaid curhat ke Rasul dapat bocoran tadi kan ya. Apa kata Jibril? Bilang ceraikan istrimu kan gitu kan. Tapi apa kata Rasul? Ya Zaid, udah sabar ya, sabar. Jangan ceraikan dulu istrimu, tahan dulu istrimu. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Coba kayak gimana tuh? Rasul sampai ngomong kayak gitu gara-gara nggak enak perasaannya kepada Zaid. Padahal Allah suruh apa? Suruh ceraikan. Makanya ditegur oleh Allah di dalam ayat 37. Saking gak enaknya perasaan Rasul. Oh gitu ya Rasul. Ya jangan ceraikan ya. Sabar aja ya gitu. Oh ya Rasul pulang.
Nah kan Allah udah punya ketetapan bahwa Zainab pasti akan menikah dengan Rasulullah. Jadi nggak bisa diubah oleh manusia. Walaupun Rasulullah mengatakan jangan ceraikan, pulang-pulang tetap aja rame. Akhirnya Zaid udah nggak tahan lagi, diceraikanlah baik-baik. Cerai nih Zaid dengan Zainab. Tersiar berita ke Rasulullah, ternyata cerai juga dan Rasulullah sedih. Setelah selesai masa iddah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah datanglah ke Zainab, lamar dia. Nah makin gak enak lagi nih Rasulullah perasaannya ke Zaid. Aduh kayak gimana nanti dengan Zaid, pasti dia bakalan terpukul banget, kecewa banget. Ternyata ini orang tua angkat saya. Kayak gitu kan ya. Yang dibayangin Rasul ternyata gak kayak gitu. Zaid juga orang soleh, tapi kan Rasul gak enak sama Zaid. Sehingga Rasulullah diam aja lama, gak datang-datang, gak enak. Gimana nih caranya. Turunlah ayat 37 ini. Engkau merasa tidak enak hati kepada manusia, padahal harusnya engkau lebih merasa kayak gitu kepada Allah. Baru Rasul astagfirullahaladzim datang kepada Zainab. Zainab, Allah menyuruh aku untuk melamar kamu. Ini yang ditunggu-tunggu Zainab dari selama ini. Nikahlah Rasul dengan Zainab. Bagaimana dengan Zaid? Zaid, alhamdulillah Allah karuniai istri yang lain, dan dari istri yang kedua ini lahirlah anak yang luar biasa namanya Usamah bin Zaid, salah satu panglima perang kaum muslimin.